Selamat pagi, sahabat MBL Seperempat Mobil. Bagi pecinta tanaman porang atau teman-teman yang ingin membudidayakan tanaman porang, sedikit saya akan memberikan pengalaman. Tentunya di sini bukan membicarakan hidup atau tidak bibit porang yang berasal dari bibit cabutan. Saya tidak akan membahas hidup atau tidaknya. Yang jelas hidup atau tidak itu adalah merupakan suatu kepastian atau takdir dari tanaman itu sendiri. Artinya sudah bukan urusan kita. Cuman kalau dari pengalaman itu tetap bisa hidup. Cuman dalam bibit porang yang berasal dari cabutan itu akan mengalami beberapa kondisi. Ada yang memang ketika kita menanam dari bibit cabutan itu bisa langsung hidup dengan baik. Paling dia akan mengalami layu 1 hari atau 2 hari. Habis itu bibit itu akan berdiri tegak lagi. Ada yang seperti itu. Ada lagi yang mengalami semacam layu yang berkepanjangan. Jadi layunya nggak cepat, tapi berkepanjangan layunya sampai 1 minggu bahkan 10 hari itu layu. Dan sebelum bibit yang layu tersebut tegak kembali dan hidup, itu nanti akan mengeluarkan tunas baru, ya, akan mengeluarkan tunas baru. Dan ketika kondisi seperti itu bisa dimungkinkan nanti bibit yang layu yang berkepanjangan itu akan mati dan tunas yang baru itu akan menggantikannya. Contoh ini layu berkepanjangan, ya. Ini hampir lebih 10 hari layu seperti ini, pohonnya mengeriput seperti ini, keriput ini nggak seger nih. Tapi ini tidak mati dan dia mengeluarkan tunas baru seperti ini. Ini yang saya maksud dengan kondisi-kondisi yang banyak terjadi pada bibit cabutan. Ada lagi yang memang layu saja, setelah layu dia akan hidup kembali, contohnya seperti ini, ya. Kita tidak usah bicara soal ini, ya. Ini layu, cuman dia dapat hidup kembali dan tegak. Kalau yang tadi itu layu, terus ini layu, terus diganti dengan bibit baru. Oke. Ada lagi yang layu, satunya layu, satunya tidak. Kalau bibit cabutannya sudah ada 2 pohon. Contoh ini dari, katakanlah dari satu umbi atau dari satu katak yang sudah mengeluarkan 2 tunas. Ini tunas pertama, ini tunas kedua. Dan pada saat belum dicabut kondisinya semuanya segar. Dan ketika kita cabut, maka akan terjadi seperti ini. Yang tua akan terus layu dan mati, tapi yang muda ini akan tetap bertahan hidup seperti ini. Oke, bisa dipahami. Itulah kondisi-kondisi atau tahap demi tahap yang akan dialami oleh bibit cabutan, bibit porang yang berasal dari
bibit cabutan. Sekali lagi, kalau kita bicara soal mati atau hidup, itu urusannya Tuhan. Cuman saya mengulas di sini, mengulas beberapa tahapan atau beberapa kondisi yang biasanya sering terjadi pada bibit cabutan, yang mana bagi sebagian teman-teman yang belum pernah mengalami, mereka akan merasa khawatir apakah bibit cabutan itu mati atau tidak, seperti itu. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan dari hasil video ini. Jadi bibit cabutan, kita simpulkan, itu akan mengalami beberapa tahapan. Pertama, ketika bibit cabutan itu kita tanam pindah ke lahan atau polybag, maka bibit cabutan itu akan mengalami satu, layu sebentar sekitar 2 atau 3 hari, kemudian dia akan tegak kembali. Ada yang mengalami layu, lama layunya sampai 10 hari, sehingga seolah-olah dia sudah tidak ingin hidup lagi, tapi dia akan diganti dengan tunas baru. Contohnya banyak ya, yang tadi itu, inilah contohnya ini layu sampai batangnya layu, keriput, tapi dia diganti dengan tunas lagi. Ada yang seandainya ada dua tunas, maka dia yang satunya akan mati seperti ini. Mungkin ini tunas yang lebih tua dan tunas yang lebih muda akan bertahan seperti itu. Ya, itu tahapan yang ketiga. Jadi teman-teman tidak usah khawatir dengan bibit cabutan, baik itu layu atau ketika dipindah dia langsung hidup bagus, atau dia ketika dipindah dia akan layu. Sudah, nggak usah khawatir soal itu. Itu adalah proses ataupun efek dari cabutan itu sendiri, dan melihat pengalaman itu tetap kemungkinan besar akan hidup seperti ini. Ini sudah dorman katanya, tapi dormannya itu berasal dari ketika kita cabut. Ini masih agak sedikit layu, tapi di sini sudah diganti dia. Seperti itu. Semoga video ini bisa diambil manfaat, semoga bisa dimengerti tujuan dan maksudnya. Salam dari MBL Seperempat Mobil. Salam untuk semua pecinta porang. Ini adalah sekedar riset ataupun uji coba. Konten ini saya buat adalah untuk membuktikan beberapa konten yang ada, seperti bibit dibelah, katak dibelah, atau bibit cabutan, atau pupuk yang digunakan. Oke, nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan atau informasi katak yang dibelah atau umbi yang dibelah, dan seterusnya kita akan lanjut dengan pupuk apa yang kita buat atau yang kita dengar atau bahkan kita buat sendiri yang sekiranya cocok untuk porang, tentunya organik ya, agar kita tidak selalu membeli pupuk-pupuk yang katakanlah akan sedikit menguras uang kita. Sekali lagi, share dan like ya. Subscribe jangan lupa biar tidak ketinggalan informasi yang akan kita teruskan selanjutnya setelah video-video yang kita unggah hari ini.